Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali pada sesi latihan AKM di akhir bulan Agustus ya. Nah, untuk latihan kali ini Bapak akan jadwalkan langsung, kita simulasi langsung melalui mode guru pimpin sesi ya. Jadi biasanya kan Bapak berikan penugasan, kalian mengerjakan di lain waktu, misalnya tidak langsung saat itu juga. Tapi kali ini supaya Bapak bisa langsung memberikan pembahasan, kita akan mulai sesi langsung ya. Untuk linknya nanti Bapak share juga di sini, atau kalian bisa klik dari GCR supaya nanti nilainya otomatis di-upgrade ya, atau otomatis di-update ya. Kemudian kita mulai dari yang numerasi dulu. Ada 2 paket soal, AKM literasi dan AKM numerasi. Masing-masing soal 15. Ya, tentunya kalian sudah punya pengalaman pekan lalu sudah yang ini ya, yang peserta AKM sudah melaksanakan sesi simulasi. Kita coba, oke. Karena pengaturan terbitkan di kelas tidak ada, Bapak lanjutkan. Untuk yang di Classroom, nanti akan Bapak buatkan linknya. Oke. Ya, silakan yang sudah ada di Zoom bisa menyaksikan kodenya. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, terlihat 303 402. Ya, Bapak kirimkan di kolom chat kalau mau gabung lewat Zoom ya. Silakan. Kalau mau gabung lewat Classroom, Bapak tampilkan linknya. Bapak tautkan linknya. Silakan bergabung sekarang karena tidak akan Bapak siapkan susulannya. Ini latihan saja ya. Jadi kalau lewat ya sudah. AKM. Ya, latihan AKM soalnya linknya sudah Bapak share di grup PCR ya. Silakan, baru 24. Boleh video dimatikan, kalian langsung masuk ke aplikasi Quizzes atau di Chrome Quizzes. Kalau menggunakan 2 perangkat, boleh satunya on di Zoom ya, satunya masuk ke link quiz. Oke, 12.45 kita mulai ya. 12.45 kita mulai. Baru 39 partisipan. Bagus, namanya sudah sesuai anak kelas ya. Yang belum ada kelas, nanti untuk koreksi berikutnya mohon dilengkapi dengan kelas. Sudah ada 45, yang hadir di Zoom ini ada 68. Segera silakan. Sudah 50 orang, 51, 52. Setiap satu soal akan Bapak sampaikan pembahasannya ya. Jadi mohon untuk yang tidak mengikuti secara langsung sesi Zoom kali ini untuk menunggu. Ya, 1 menit lagi kita mulai. Baik. 62. Oke, kita siap-siap mulai ya.
Sudah 12.44. 62 dari 69. Oke, 3, 2, 1 kita mulai. Masing-masing soal waktunya 60 detik. Silakan ya. Dibaca yang teliti, tidak usah buru-buru. Pertanyaannya ada gambar di situ. Andi 95 kilo, Rosa 83 kilo, Joni 35 kilo. Kapasitas 550 kg. Penumpang 8 orang. Dua 20 menit terakhir. Ditanyakan ada 5 orang dengan jumlah berat badan seluruhnya 380. Ya, waktunya habis. Ya, kita lihat. Nah, oke. Rosifa ada di peringkat pertama ya. Ada 42 siswa menjawab benar. Ada 5 orang ya yang bisa. Nah, kita perhatikan lagi 380. Kita simpan angka 380 ini untuk 5 orang. Kapasitas penumpang maksimum 8 orang ya. Kalau kita lihat, tapi kalau kapasitas keseluruhannya 550 kg. Nah, di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama seperti Andi? Andi 95 kilo. Kalau totalnya 550 kilo, ini kira-kira berapa orang? Ya, yang bisa jawab boleh diaktifkan. Ya, oke. Kalau fokus di aplikasi tidak masalah. Artinya, kalau beratnya 95 kali 5 hasilnya adalah 505. berapa hasilnya? 500. Pas, 550. 515. 515, oke ya. Jadi 95 dikali 5, 515. Yang benar. 475, Pak. 475, betul. Tapi kalau ditambahkan 95 lagi jadi lebih ya. Nah, berarti 5 orang ini sudah maksimum. Kalau ukuran berat badannya seukuran Andi semua. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Soalnya mirip yang tadi. Nah, ya, tampilan sementara. 380, 550 dikurang 380 ada 170. Sudah bisa terlihat ya jawabannya benar yang mana. Kira-kira 2 orang lagi yang bisa masuk di antara mereka bertiga siapa? Ya, waktu sudah habis. Rata ya, ini banyak yang menjawab dari ketiga pilihan yang ada. Nah, ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Andi dan Joni. Andi 95, Joni berapa tadi? 35. Kalau di total 130 ya. 130 kemudian ditambahkan dengan 550 masih masuk ya. Jadi Andi dan Joni. Kita lanjutkan ke soal nomor 3.
Soalnya masih sama. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada dalam lift yang beratnya 380, apakah kondisi berikut memungkinkan? Ini perlu konsentrasi ya. Kita bisa melihat jumlahnya imbang antara semua jawaban ini. Ya, waktunya habis. Paling banyak menjawab pilihan yang A. Kita lihat jawaban sebenarnya. Ini grafik peringkat juga terus berubah ya. Jadi yang paling benar adalah yang salah ya. Andi, Rosa, dan siapa ini? Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Oke, yang selanjutnya ini salah karena tidak terlihat ya pertanyaannya. Oke, kita next dulu saja. Soal nomor 4. Langsung isi angkanya saja ya. Ada yang menuliskan satuannya, padahal satuannya sudah ditampilkan di sini. Titik-titik kilogram. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang dalam lift yang beratnya 380, kita bisa lihat di situ 380 dengan 95 dengan 6. Jadinya berapa? Ya, sudah selesai. Kita lihat. Isnaya masih di peringkat 1. Jawabannya 69. Ya. Jawabannya adalah 69 karena 380 tadi 95 dengan 6 saja sudah 101. Ditambahkan jadi 481. Total 550. Nah, tinggal dikurangkan hasilnya 69. Ya. Pak, ya. Soal saya belum berganti, Pak. Masih di soal ketiga. Masih soal ketiga? Iya. Siapa ini? Reni. Reni, oke. Reni, kamu coba refresh. Kemudian kamu masuk ke quizzes.com lesson ya. Atau karena kuis ini masih berjalan, kamu bisa langsung klik dari yang Bapak share di Zoom ataupun yang di GCF. Silakan dicoba. Oke, kita lanjutkan ya. Soal nomor 5. Ya, soalnya masih sama. Kita lihat apa yang ditanyakan.
Oke, waktunya sudah habis. Ya. Ini bentuk soalnya seperti apa ya? Oke, kita coba cek nanti ya. Kita lanjutkan dulu. Tapi yang jelas di sini jawaban yang pasti adalah yang tepat. Berapa yang paling berat kan? Belum ada yang benar ini jawabannya. Oke. Yang ditanyakan, jika Rosa dan Joni masuk bersamaan kemudian bergabung dengan 5 orang. Awalnya 380 ditambah berat Rosa dan Joni 118, kemudian jadinya 458 kan? Kapasitas maksimum 550 berarti 52 kg berat paling berat yang berat barang paling berat yang bisa masuk ke dalam lift ya. Harusnya 52 kg lagi, betul faedah ya. Faedah Pythagoras ini sudah benar jawabannya. Sudah ada yang benar ya. Selanjutnya ya ini banyak sekali yang tidak menjawab ya, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6. Ini soalnya sudah berganti. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air, gayung diisi airnya penuh. Setelah itu air itu dimasukkan ke dalam beberapa gelas. Isi satu gayung itu sama dengan 4 gelas air. Jika dapat satu gayung dan satu gelas, maka banyak gelas air yang dapat diisi oleh air tersebut berapa? Ini mudah ya, pilihannya gambar. Seperti ingat lagi soal-soal kalian ketika SD. Yang banyak gambarnya, visualnya. Baru 51 yang menjawab, waktunya 10 detik lagi. Yuk, yang belum, segera. Oke, waktunya sudah habis. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, di peringkat ini Isnaya masih paling tinggi. Ya, hampir benar semuanya 49. Tadi satu gayung itu 4 gelas. Kalau ditambahkan satu gelas lagi jadi 5 gelas. Masih ada yang salah nih. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 7. Oke, soalnya masih sama. Soal gambarnya ya. Soal gambarnya masih sama. Satu gayung setara dengan 4 gelas isi. Nah, berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? 3,5 gayung air. Ya, bervariasi ya jawabannya. Satu gayung tadi 4 gelas. Yang ditanyakan 3,5 gayung mampu menampung berapa gelas? Oke, prinsipnya begini. Jadi nah ini jawabannya 14 betul. Tadi satu gayung menampung 4 gelas. Kalau setengahnya berarti menampung 2 gelas. Kalau ditanyakan 3,5 berarti 3 gayung kali 4 hasilnya 12, setengah gayung kali 4 hasilnya 2. Jadi 12 tambah 2, 14 ya. Oke, 17-nya menjawab salah. Kita lanjutkan di soal nomor 8. Yang buru-buru ya, ini soal baru terbit sudah ada yang menjawab.
4 orang. Oke. Permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. Satu tusuk isinya 3 permen, ini harganya 2.000. Kalau yang satu tusuk 5 permen, harganya 3.000. Kemudian pertanyaannya, Ardi mempunyai uang 12.000, ia ingin membeli permen jeli seperti pada gambar untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli? Pilihlah semua jawabannya benar. Oke, selesai. Kita cek jawabannya. Ya, 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Ya. Jadi pertanyaannya, Adi mempunyai uang 12.000, ia ingin membeli permen jeli pada gambar untuk 2 adiknya. Oke, ya. Yang 3 tusuk tadi harganya 2.000 dan yang 5 tusuk tadi harganya 3.000. Nah, kalau 6 tusuk masing-masing isi 3, ini berarti 6 tusuk berarti masing-masing mendapatkan jumlah yang sama, yaitu 3 tusuk dan 3 tusuk, ya. Jadi lebih adil, ya. Uangnya maksimal. Kalau kita gunakan opsi lain, nanti uangnya berlebih. Jadi nanti tidak bisa maksimal. Oke, kita lanjutkan di soal ke-9. Nah, kan 3. Ini soalnya redaksinya masih sama, tapi pertanyaannya, Surti punya uang 20.000 yang ingin menggunakannya sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Permen apa yang harus dibeli Surti? Kita lihat hasilnya. Kalau uangnya 20.000, ya, seharusnya bisa dimaksimalkan untuk membeli 6 tusuk yang harganya 2.000, yang isi 3, ya. Berarti 6 kali 2.000 sudah 12.000. Kemudian beli 3 tusuk yang harganya 3.000. 2 tusuk atau cukup ini. Berarti kalau mau maksimal belinya 9. Nah, totalnya 6 ya. Oke, kita cek ya jawabannya ya. Ini pertanyaannya SD. Ini ada jawabannya. Oke, kita lanjut saja ya. Jawabannya variasi di sini. 6 permen jeli tusuk isi 5. Oke. Kita lanjut dulu. Soal ketiga.
Ya, jawabannya merah ya. Pertanyaannya, setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Kalau dilihat dari kemungkinannya, warna merah paling banyak. Ya, jadi yang paling mungkin adalah warna merah. Dan 43 benar ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sekolah SD di Kabupaten Batang, Jawa Tengah melakukan tatap muka tanggal 3 Agustus pekan depan. Hanya saja di SD tersebut zona merah belum boleh dibuka. Dia mengatakan saat ini ada 16 atau desa kelurahan yang masih zona merah, yaitu ini desanya sudah disebutkan. Ditanyakan berapa jumlah desa yang masuk zona merah. Ya, jelas ya. Meskipun tadi ditampilkan hanya berapa ini? Desa Sidorejo 1, Desa Pandansari 2, kemudian Kelurahan Kauman 3, Kasepuhan 4, Desa Cepoko 5. Nah, sisanya seluruh desa yang ada di Kecamatan Warumasem dan seluruh desa yang ada di Kecamatan Batang, sehingga total desa jadi 16. Gitu ya. Nah, yang 16 ini sudah jelas disebutkan dalam soal 16 desa atau kelurahan. Yang masih salah ya lebih teliti lagi. Soal nomor 12. Yang ditanyakan, silakan perhatikan gambar. Langsung ya ini. Kalau bisa diskon langsung pada jawab nih. Berapakah diskon yang ditawarkan oleh Helen Bakery? Helen Bakery kita perbesar. Pada jawab ya. 75, 10 detik terakhir. Kita sudah tahun ini 76 tahun ya. Ini brosurnya ketika 74 tahun kemerdekaan RI. Ya, ternyata yang menjawab benar hanya satu orang. Hanya satu orang ya, dari 89 dan 74 orang menjawab 74%. Ini angka bagus nih Bu. Yang menjawab 74% ada 74 orang. Coba kalian perhatikan baik-baik kata-katanya di brosur ini. Semarak kemerdekaan net. Net itu berarti harga pas. Harga pasnya 74%. Berarti diskonnya berapa? 26 ya. Yang ditanyakan kan diskonnya. Diskonnya 26%. Nah, ini siapa yang menjawab benar ya? Nah, hati-hati ya. Ini pertanyaan seperti ini menjebak nih. Tidak ketahuan, Bu. Nanti ketahuan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini satu orang menjawab benar, penasaran. Ya, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 13. Diskon lagi. Nah, yang langsung menjawab. Hati-hati ya, kalian cermati dulu gambarnya, jangan buru-buru, waktunya 60 detik.
Oke, ya, kita lihat perolehan sementara dari tiap opsi. Oke, kelihatannya sudah mulai fokus ya. Berkaca dari pertanyaan sebelumnya yang mudah, hanya satu yang benar dari 89. Berapa diskon yang ditawarkan dalam brosur yang terlampir? Oke, waktu habis, kita cek jawabannya. Ada 62 siswa menjawab benar, yaitu jawabannya maksimal 70%. Ada kata-kata up to 70% off. Jadi ini mengindikasikan jumlah maksimumnya adalah 70%. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14, 2 soal terakhir. Nah, cepat sekali nih ada jawabnya ya. Kita cek soalnya mudah kelihatan. Hasil panen paling tinggi ditunjukkan pada tahun, ini keterlaluan nih kalau salah nih. Soalnya mudah ya, anak SD juga mungkin bisa menjawab. Ada yang salah ya, padahal gambarnya mudah itu. Baru 76 orang, maksudnya 20 detik terakhir. Lima, 4, 3, 2, 1. Ini yang sisanya kemana nih 12 orang? Oke, jawaban yang benar adalah 2018. Sudah jelas ya. Kalian lihat grafiknya yang paling tinggi adalah di 2018. Soal terakhir, soal nomor 15. Setelah ini kita lanjut ke soal literasi. Perhatikan grafik olahraga yang paling diminati siswa adalah, ini juga sudah jelas. Ya, masih ada yang salah ya? Salah pencet, Pak. Salah pencet ya. Oke. Nakal ya, pencet. Ada badminton, ada sepeda, ada bola voli, dan ada sepak bola. Yang mana yang paling benar? Ternyata semua jawabannya ada yang ini. Kecuali bola voli. (77) makin sedikit nih yang ikut. Oke, sudah habis dan kita sudah sampai di soal terakhir. Kita lihat siapa yang meraih peringkat pertama. Tadi jawabannya sepak bola ya, karena sudah jelas grafiknya paling tinggi. Ya, ini pertanyaan terakhir, apakah Anda ingin mengakhiri kuis? Ya. Oke. Selanjutnya silakan nanti kalian SS ya, jumlah hasilnya. Kalian lampirkan dalam GCR. Kemudian ini untuk antisipasi barangkali skornya tidak otomatis masuk ke sana ya. Karena ini tidak ada share ke kelas. Bapak sudah unduh hasilnya. Kita lihat. Ya, Bapak ucapkan selamat untuk yang pertama Tiara Amarta, yang kedua Siti Fatma, dan yang ketiga tadi Isnaya ya. Oke. Yang ketiga adalah Ratu Siti Putri Vegalasari. Selamat. Ini Tiara Amarta benar 100%, kemudian Siti Fatma 80%, dan Ratu 80%. Tiara selamat. Nilainya sempurna ya. Oke, silakan ke Zoom lagi. Ya, kita masuk ke soal literasi. Sebelum lanjut, sambil Bapak mempersiapkan, barangkali ada yang mau didiskusikan, boleh silakan. Acungkan tangan, barangkali ada yang ingin disampaikan. Soal literasi, soalnya panjang-panjang nih.
Jadi kalian perlu untuk membaca lebih teliti. Ya, silakan Siti Fatma. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Punten, Pak, mau nanya, yang kepilih 50 orang itu besok ke sekolah lagi ya, Pak? Atau enggak? Infonya tadi Bapak dapat info, nanti dikabarkan lagi, intinya untuk besok tidak. Ya, jadi nanti pada saat nanti ke sekolah lagi itu sudah mulai gladi bersih. Jadi pekan depan kelihatannya, ya, antara tanggal 6-7 Senin Selasa. Tapi nanti menunggu info resmi dari kurikulum ya di grup WA. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Siti Fatma masuk peserta? Masuk cadangan, Pak. Masuk cadangan, oke. Gimana? Bisa menceritakan kemarin pengalamannya? Soalnya bagaimana? Soalnya banyak yang nggak jelas, Pak. Nggak jelasnya gimana? Jadi teksnya tuh, apalagi yang soal undang-undang itu tuh, Pak, yang tentang pekerja migran gitu, Pak. Oh Nggak gitu. kebaca semua tuh, Pak, teksnya. Oh, Jadi teksnya pada asal ya milih cepek gitu gitu. ya? Jadi Iya, bentuk Pak. ketika diperbesar pecah gitu ya? Iya, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Ya ini soalnya langsung dari Pusmenja. Jadi mudah-mudahan nanti di simulasi yang kedua pas gladi bersih sudah lebih baik dari yang kemarin ya. Oke, terima kasih Fatma. Ada lagi yang mau menyampaikan kesannya seperti simulasi kemarin? Boleh, silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan untuk sesi latihan yang literasinya ya. Yang literasi kita cek. Ya. Kemudian silakan yang ada di Zoom bisa langsung gabung melalui link yang Bapak share di kolom chat. Atau bisa lihat di layar 590 243. Ya. Baru Alin yang gabung. Bapak kirimkan dulu ke GCR. Kuisnya tidak bisa diakses di luar jadwal ini ya, karena Bapak mainkan live. Paling lambat 13.30. Nanti jangan lupa di akhir kalian SS hasilnya tampilkan dalam kolom GCR. Itu tugas GCR. Sudah 40, kita mulai 1 menit lagi ya. Yang ada di sesi Zoom kali ini sudah 63, berkurang 30. Kita lanjutkan, tidak masalah. Ya, kita mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Bacaan teliti ya. Biasanya soal berikutnya teksnya masih ini. Bapak soalnya nggak muncul. Soalnya nggak muncul. Siapa ini? Sulha, Pak. Siapa? Sulha. Sulha. Coba di refresh Sulha. Yang lain muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul, oke. Tidak masalah berarti ya. Udah, Pak. Ya, oke. Sip. Terima kasih. Sama-sama.
Ya, waktunya 10 detik terakhir. Baru 32 dari 59. Ayo segera yang belum menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang ditanyakan, biasakan nanti kalian baca pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya apa? Teks di atas menceritakan tentang SMA Negeri 4 Magelang. Berdasarkan isi teks di atas, jika Jeki berada di sebelah barat Jalan Senopati, ia akan mendapati apa? Kalau ada di sebelah barat Jalan Panembahan Senopati, nanti dia mendapatkan apa? Gitu ya. Kita cek, jawaban yang benarnya adalah mendapati ada masjid di sana. Yang benar ada 16, yang salah banyak ya. Ya, ini banyak yang terkecoh di lapangan olahraga. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Soalnya sambil Bapak bacakan ya, supaya bisa diingat. SMA Negeri 4 Magelang adalah salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Jawa Timur harusnya. Lokasi SMA Negeri 4 Magelang ini tepatnya di Jalan Panembahan Senopati. SMA ini memiliki luas sekitar 2,89 hektar, ada 17 kelas, ada ruang guru, 4 lab, 1 perpus, 1 KS, 1 ruang operasi, 1 masjid, dan 1 aula besar. Sekolah ini mengusung tema sekolah hijau. Dan seterusnya, oke, pertanyaannya sekarang. Pernyataan yang benar mengenai ruang guru berada di mana? Kita harus mencari kata kuncinya ruang guru. Oke, sudah dapat ya. Ada di paragraf 3. Waktunya habis. Oke. Jadi letaknya di mana? Di sebelah utara perpustakaan, betul ya. Ada di sini nih. Letak dari ruang guru ini ada di sebelah utara perpustakaan. Ini dia ya. Dan terpampang jelas ketika melewati pintu masuk. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soalnya masih sama teksnya. Pertanyaan yang berbeda. Ya, ini siapa ini? Al ya. Soal belum dibaca, sudah dijawab. Fatma sudah? Oke, kita cek kelihatan padanya soalnya. Ruli akan membeli perlengkapan sekolah. Dia dilarang keluar dari kompleks sekolah, maka ia akan membeli di mana? Oke. Langsung ke bawah ya, langsung ke pertanyaan. Tadi ada 1 ruang guru, 4 laboratorium, 17 kelas, 1 perpustakaan, 1 KS, 1 ruang publis, 1 masjid, dan 1 aula besar. Kira-kira kalau butuh keperluan begitu, belinya di mana? Nah. Sebelah barat lapangan upacara bukan Pak? Ya, kita lihat nanti ya. Oke, masih ada yang belum menjawab nih? Tadi ada pembahasan. Sudah ketemu cluenya? Ada di paragraf berapa ya? Ini kan kalau membeli perlengkapan berarti belinya di mana? Kalau tidak boleh keluar kompleks. Membeli di koperasi siswa. Nah, letaknya tadi disampaikan di paragraf ke-1, 2, 3. Di paragraf ketiga akhir. Di paragraf ketiga akhir, sedangkan tepat di sebelah barat lapangan upacara terdapat koperasi siswa yang menyediakan berbagai kelengkapan sekolah. Oke, jadi di sebelah barat lapangan upacara jawabannya. Ya, betul. Ada 52 dari 70 siswa yang benar. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Teksnya masih sama.
Lihat kata kunci di pertanyaan terakhir. Bagian dari SMA Negeri 4 Magelang yang tidak disebutkan letaknya secara pasti dalam teks adalah. Nah, ini kira-kira pilihannya ada masjid, lapangan upacara, lapangan voli, lapangan basket, dan aula. Manakah yang tidak dijelaskan secara jelas letaknya dalam paragraf sebelumnya? Oke, waktunya sudah habis. Kita cek, ya benar jawabannya lapangan voli. Ya, lapangan voli disebutkan di sana ada 4 jenis lapangan, tapi satu-satunya yang tidak dijelaskan letak persisnya adalah lapangan voli. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Soal terakhir dengan teks yang sama. Yang ditanyakan dalam paragraf ketiga, bagian tengahnya adalah lapangan upacara, di ujung barat ada ruang kelas, ruang guru ada di sebelah utara perpustakaan, dan tampak jelas ketika melewati pintu masuk. Makna katanya, makna katanya. Bagian tengahnya. Merujuk mana ini? Bagian tengahnya. Oke, pertanyaan penutup untuk soal dengan teks SMA Negeri 4 Kota Magelang. Kita cek ya. Jadi bagian tengahnya itu merujuk ke kata betul ya. Tadi disampaikan bahwasanya SMA Negeri 4 bagian barat Jalan Panembahan Senopati. Jadi bagian tengah dari sekolah tersebut. Ya, ada 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di sebuah Bapak punten, Pak. ya, gimana boleh? Tapi tadi di situnya disalahin, nggak apa-apa, tak, Pak? Disalahan, benar kok jawabannya itu. Iya, tapi di situnya salah tuh, Pak, soalnya. Oh, gitu. Tadi Iya. soalnya atau soal PG ya? Iya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Silakan dilanjutkan soal nomor 6. Tokoh yang memiliki sifat baik. Oke, sudah jelas ya. Dari paragraf 1 saja sudah ada clue-nya. Jadi jawabannya adalah Arko. Ya, Niko itu di paragraf pertama digambarkan sebagai seseorang yang sangat apa? Sangat sombong dan kasar. Sedangkan Arko mempunyai sifat yang baik dan juga penyabar. Oke, jawabannya Arko. Masih ada 3 orang salah nih yang menjawab Niko. Lanjut ke soal nomor 7.
Punten Pak, nggak ada suaranya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa alurnya mundur maju? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Mega Dwi Angel Putri dari kelas 11A. Ya, silakan Mega, diaktifkan videonya bisa? Atau masih di aplikasi? Bisa. Oke, silakan. Ini Pak kan itu kan si di sebuah desa yang namanya 12 sepasang saudara kembar yang bernama Niko dan Arko. Keduanya memiliki kemampuan istimewa yaitu ilmu sihir. Nah, yang pas terakhirnya kan si Nikonya ini mencoba-coba di depan cermin, Pak. Ya. Terus ujung ininya apa sih? Gimana? Terus kan pada akhirnya Niko pun menyesal karena telah menyalahgunakan sihirnya dan tidak dapat kembali ke wujud aslinya. Nah, itu pas awal-awal tuh Pak, itu kan ceritanya mundur Pak, karena sekarang Nikonya udah jadi batu. Kayak mundur kemudian maju ya. Ya, terima kasih Mega Dwi ya. Jadi kalian perlu cermat kalau menentukan maju mundurnya alur cerita harus baca lengkap ya. Supaya kalian bisa menemukan clue-nya. Ada di mana nih poinnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Mohon maaf sudah melewati setengah 2, kita tuntaskan ya. Masih teks yang sama. Yang ditanyakan kesamaan dari tokoh Arko dan Niko ya. Tokoh Arko dan Niko ini kesamaannya apa? Kita lihat di tampilan tanggapan. Kelihatannya soal isian ya. Jawabannya beda-beda. Tapi poinnya sama. Semua menjawab hampir sama. Ya, waktu habis ada 64 dari 77 yang sudah menyampaikan jawabannya. Ya, terus berkejar ya. Ini Ratu, Siti, dan siapa tadi yang ketiga Alia. Jawabannya memiliki rupa yang sama dan sama-sama memiliki sihir. Jadi harus ada dua tadi ya. Kalau kalian hanya menyampaikan sihir saja kelihatannya salah. Jadi harus ada karena dia kembar maka rupanya sama. Kemudian juga mereka memiliki sihir. Sampai sebagian besar menjawabnya hanya salah satunya saja. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Ini teksnya baru, silakan baca, kemudian langsung ke bagian bawah dulu ya, untuk mencari tahu apa yang dicari. Berikut ini merupakan perlakuan yang tidak tepat terhadap bunga bangkai. Oke, waktu habis. Ya, ini jawaban yang tepat adalah menyimpan dalam jangka waktu 2 apa itu?
2 pekan ya, menyimpan dalam jangka waktu 2 pekan. Oke. Itu merupakan salah satu tindakan yang tidak tepat karena yang lainnya benar ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11. Masih ada 4 soal lagi ya. Masih sama teksnya. Yang muncul di tampilan tanggapan. Oke, soal isian. Yang ditanyakan, yang harus dilakukan saat berdekatan dengan bunga bangkai ini harus seperti apa? Ada kabel nggak? Benar. Tapi di laptop ya, ini kabelan di sana sih. Kan sudah itunya saja. Paling sini aja sebentar, baru ditolak sebentar doang ada kan ya? Iya nggak apa-apa baru sini. Terus di laptop. Ini sudah mahir nih ya, karena kalian ada di masa-masa pandemi, jadi akhirnya menjawabnya protokol kesehatan supaya terhindar dari bau bunga bangkai yang sangat tajam. Hampir semuanya menjawab memakai masker dan menjaga jarak, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor betul, menggunakan masker ya. Yang penting ada kata maskernya dan di sini ada pilihan lainnya ya. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 12, teks baru. Jayapura 11 September 2020 teruntuk Bapak dan Ibu tercinta di Majenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak tercinta, apa kabarnya? Keadaan rumah bagaimana? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja serta sehat. Amin. Ibu Bapak tercinta, aku ingin memberikan berita bahwa Lebaran bulan depan, aku tidak dapat kembali untuk berjumpa Ibu Bapak tercinta. Aku mohon maaf karena perkiraan kelahiran bayi dalam kandungan bersamaan dengan hari Lebaran. Mudah-mudahan Ibu Bapak tercinta dapat memaklumi kondisiku saat ini. Ibu Bapak tercinta dengan biasa jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan akhir tahun nanti kami dapat liburan ke kampung halaman. Sekian dulu, terima kasih. Ya. Salam. Siapa pihak yang mengirim surat? Mudah sekali ya. Sudah dibaca panjang lebar, pertanyaannya siapa yang mengirim surat tersebut? Ya, Lulu. Jelas ya? Lulu ini anak dari bapak ibunya. Nah, keterangan Lulunya kalian dapatkan di mana? Setelah salam penutup Lulu. Gitu ya. Jadi pengirim suratnya ada di bagian paling akhir dari teks suratnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Soalnya teksnya masih sama. Silakan kalian cermati, langsung baca di teks akhir jika sebelumnya sudah membaca lengkap. Hubungan antara pengirim surat dengan penerima surat. Oke. Jawaban yang tepat apa ya? Katanya hubungannya baik-baik saja. Gitu ya? Ini jawabannya banyak yang kurang lengkap. Kan hubungan yang ditanyakan adalah hubungan antara pengirim surat dengan penerima surat. Nah, jadi ada 2 hubungannya. Jadi kalau yang menuliskannya salah satu saja, ini bisa jadi sistem nanti menyalahkan. Ternyata ada merah. Oke, waktunya sudah habis. Kita cek ya. Jawaban yang tepat adalah Sudah kemudian ya, grafiknya terus berubah ya. Jawabannya adalah anak.
Anak di sini anak saja. Yang ditanyakan tadi apa? Hubungan antara pengirim surat dengan penerima surat, betul. Kalau yang ditanyakan hubungan antara pengirimnya, berarti dia sebagai anak, ya. Oke. Kalau kata hubungnya adalah dan, pengirim surat dan penerima surat berarti adalah anak dan orang tua. Kalau dengan, berarti yang ditanyakan yang kata pertamanya, yaitu sebagai anak. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Teks masih sama, silakan dibaca lengkap, lalu baca pertanyaannya. Isi surat di atas. Jadi secara keseluruhan isinya bagaimana? Hampir semuanya yang menjawab benar ya. Oke, ini jawabannya sudah benar, tapi ada 4 orang yang salah nih. Sudah pasti dijawab salah. Baru 68 dari 77, segera yang belum. Ya, jadi Lulu itu menuliskan surat ini untuk memberikan kabar bahwa beliau tidak bisa pulang ke kampung halaman karena diperkirakan pada saat Lebaran nanti bersamaan dengan tanggal jadwal kelahirannya. Jadi ya isinya tentang itu ya. Kita lanjutkan ke soal terakhir nomor 15. Teks masih sama. Langsung baca dulu pertanyaan terakhir. Keberadaan orang tua penulis saat ia mengirim surat ada di kota mana? Perbedaannya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kalau pertanyaan yang pertama, si pengirim surat siapa? Jadi di kuisis ini, pilihan jawaban isian itu ada yang menginginkan sama persis. Ya, seperti misalnya, ibu kota Indonesia adalah kota titik-titik, berarti jawabannya pasti Jakarta, gitu ya. Tapi ada juga settingan dalam memberikan penilaian otomatis itu mengandung kata. Jadi kalaupun kalian menjawabnya adalah kata-katanya ada termasuk bagian dari jawaban, nanti sistem akan membenarkan. Asalkan pada saat membuat soal ada kata mengandung. Oke, perolehan skor terakhir kita bisa saksikan dalam beberapa saat lagi. Jawabannya adalah Kota Majenang, betul. Ya, ada di awal surat. Terima kasih sudah mengikuti kuis ini hingga selesai. Kita saksikan beberapa saat lagi. Untuk 3 peringkat teratas, siapa kira-kira? Di kalian tampil nggak? 3 peringkat teratas. Ya, selamat untuk Siti Fatma, satu Siti dan satu laginya Adha, ya, yang meraih 3 skor teratas. Untuk Siti Fatma meraih skor 93, Ratu juga 93, juga Adha 93. Perbedaannya pada ketepatan dan kecepatan menjawab. Oke, beda skor saja. Ya, Bapak ucapkan selamat. Terima kasih telah mengikuti sesi Zoom kali ini dengan baik hingga selesai. Dan terima kasih telah melengkapi nilai pertemuan hari ini ya, 2 nilai hari ini. Untuk yang belum diperbaiki di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan boleh live.